Seorang pemimpin setidaknya mampu memahami betapa pentingnya visi, strategi, serta karisma dalam membangun sebuah komunitas. Kualitas ini dapat kita temui pada diri seorang Napoleon Bonaparte, salah seorang tokoh yang lahir dari revolusi Prancis sekitar abad ke-18 Masehi. Bonaparte mengubah wajah feodalisme Prancis menjadi ikon modernitas Eropa. Tak jauh berbeda dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Ia merupakan salah satu figur yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah revolusi Indonesia. Bung Karno memiliki kualitas kepemimpinan yang tak lekang oleh waktu. Ia memiliki visi, strategi, serta karisma yang kuat dalam membangun sebuah bangsa, nation building. Melalui pendekatan The Law of Influence-nya John C. Maxwell, kepemimpinan Bung Karno memenuhi banyak prinsip dasar kepemimpinan sejati. Ia tidak memiliki kekuasaan militer yang sebesar kekuatan kolonial Belanda atau Jepang, tetapi pengaruhnya begitu kuat sehingga mampu menggugah hati rakyat Indonesia untuk bersatu, berkorban, dan percaya pada visi kemerdekaan. Dari segi ini, Soekarno sejajar dengan para pemimpin besar dunia, mereka yang mampu memindahkan gunung bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan kata-kata dan gagasan. Maxwell juga menekankan The Law of the Picture, bahwa pemimpin harus menjadi teladan yang nyata bagi pengikutnya. Soekarno menunjukkan hal tersebut lewat keberaniannya. Ia bukan sekadar berbicara tentang kemerdekaan dari balik meja, tetapi ia berdiri di garis terdepan, berhadapan dengan risiko penangkapan dan pengasingan berulang kali. Tindakan inilah yang menegaskan bahwa ia tidak hanya beretorika, tetapi juga hidup dalam keyakinan yang sama dengan rakyatnya. Sebagaimana Bonaparte meyakini bahwa pasukan tidak akan maju tanpa melihat komandan mereka maju terlebih dahulu, demikian pula rakyat Indonesia melihat Soekarno sebagai pemimpin yang mewujudkan keberanian itu dalam tindakan nyata. Selain itu, dalam kerangka The Law of Buy-in, yakni prinsip penerimaan, rakyat Indonesia menerima gagasan kemerdekaan karena terlebih dahulu mereka menerima sosok Soekarno. Ia menjadi simbol pemersatu bangsa yang sebelumnya terpecah belah oleh perbedaan suku, agama, dan daerah. Dalam konteks ini, peran Soekarno dalam perumusan Pancasila menjadi sangat signifikan. Ketika sidang BPUPKI bergulir, gagasan dasar negara masih beragam dan bahkan berpotensi memunculkan perpecahan. Namun, melalui kecerdasannya, ia menawarkan kompromi, jalan tengah yang kita kenal sebagai Pancasila. Dengan prinsip persatuan, musyawarah, keadilan sosial, dan keimanan, Soekarno mampu mengikat beragam aspirasi ke dalam satu fondasi yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah wujud dari kepemimpinan transformatif yang membangun konsensus, bukan sekadar memaksakan kehendak. Dari perspektif The Law of Big Mo, prinsip momentum Maxwell, kepemimpinan Soekarno juga terlihat jelas. Ia paham bahwa momentum perjuangan kemerdekaan tidak boleh berhenti. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Soekarno dengan cepat memanfaatkan situasi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jika ia ragu atau menunda, bisa saja momentum emas itu hilang, dan Indonesia kembali terjebak dalam penjajahan. Keputusan cepat dan tegas ini menunjukkan kualitas kepemimpinan visioner sekaligus strategis. Ia tahu bahwa momentum adalah kekuatan yang mampu membawa bangsa bergerak melampaui keterbatasan. Soekarno bukan hanya seorang orator besar, melainkan seorang arsitek of nationhood, arsitek kebangsaan. Dengan memadukan pengaruh pribadi, keteladanan, kemampuan membangun konsensus, serta kecermatan membaca momentum, ia berhasil membawa rakyat Indonesia pada puncak perjuangan. Lahirnya Proklamasi 17 Agustus 1945. Pancasila yang digagasnya menjadi dasar negara yang bukan saja relevan pada masa itu, tetapi juga abadi hingga hari ini sebagai perekat bangsa yang majemuk. Seperti halnya seorang jenderal yang mampu menyatukan pasukan dari berbagai latar belakang demi satu tujuan kemenangan, Soekarno adalah pemimpin yang menyatukan bangsa Indonesia dalam satu ikrar, merdeka atau mati. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan Soekarno menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan soal pengaruh, visi, dan kemampuan membangun kesatuan. Semua itulah yang menjadikan Soekarno figur sentral dalam terwujudnya Pancasila dan realisasi kemerdekaan Indonesia.